Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh Lirboyo, khususon kepada Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Romo Kiai Haji Ahmad Habibur Zaini, dan segenap dzurriyyah Lirboyo yang selalu kita harapkan barokah dan ridhonya, amin Allahumma amin. Kepada para peziarah yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa menjalani acara ziarah dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan memasuki kawasan Sunan Muria, yang sebelumnya nanti kita akan jelaskan sedikit tentang biografi dan silsilah daripada Sunan Muria. Nanti kita akan jelaskan tentang silsilah dan juga perjuangan beliau dan juga dakwah beliau, mulai dari awal beliau memasuki dari daerah Sunan Muria sampai masa sekarang. Untuk yang pertama mengenai silsilah dari Sunan Muria. Dari Sunan Muria itu adalah salah satu dari putra sulung Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga itu mempunyai istri dari putri dari Sunan Ishak, yaitu Dewi Saroh, sehingga mempunyai putra Sunan Muria. Kemudian Sunan Muria itu nanti mempunyai istri dari saudara putrinya Sunan Kudus, yaitu Dewi Sujinya. Dewi Sujinya itu sebagian riwayat mengatakan adalah putri dari Sunan Kudus, bagian riwayat adalah adik dari Sunan Kudus, sehingga sekarang makom daripada istri Sunan Muria itu berada di sekitar Sunan Kudus. Itu. Selanjutnya mengenai perjuangan daripada Sunan Muria dalam memasuki wilayah daerah Muria. Jadi yang pertama akan kita jelaskan bahwa Sunan Muria dulu itu saat memasuki kawasan Sunan Muria, rata-rata kebanyakan daerah itu dihuni oleh penduduk yang beragama Hindu-Buddha, sehingga memang dulu itu tidak ada satupun warga yang menganut daripada ajaran agama Islam, karena pengaruh kerajaan-kerajaan dahulu, yaitu kerajaan yang berada di daerah Jawa Tengah khususnya, sehingga kultur masyarakat itu sebagian besar mengikuti daripada peradaban kerajaan yang terdahulu, termasuk dari persembahan-persembahan kepada berhala seperti yang dilaksanakan oleh sebagian penduduk warga Muria yang dulu itu masih beragama Hindu-Buddha. Kemudian ketika Sunan Muria masuk pada wilayah itu, pertama itu berada di antara lereng Gunung Muria. Jadi antara Gunung Muria, kemudian di sebelahnya itu ada sungai. Kemudian pertama beliau bermukim di sungai. Konon katanya beliau itu ketika berada di sungai ada sekelompok anjing yang menggonggong, yang mana itu menunjukkan bahwa Sunan Muria tidak diizinkan untuk berdakwah di antara gunung tersebut, sehingga Sunan Muria itu berpindah ke puncak daripada Gunung Muria. Kita ketahui bahwa Gunung Muria itu tingginya adalah 1,5 km, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan beliau dan kesulitan beliau dalam mengajarkan agama Islam ke warga Sunan Muria, karena memang 1 km setiap hari beliau itu naik turun gunung, sehingga mengajarkan ilmu itu sangat kesulitan tiap hari bersama istrinya. Kadang beliau itu menggunakan dua peliharaannya, yaitu kuda dan juga macan, yang sekarang sudah diabadikan makam daripada kuda dan juga macan tersebut. Kemarin mendapatkan cerita daripada sebagian dari warga yang termasuk daripada guru saya juga, bahwa sekarang kadang dilihat dari bawah itu macan yang mengelilingi daripada Gunung Muria ketika malam hari itu.
Jadi macan kumbang yang berwarna hitam pekat itu selalu mengelilingi daripada Gunung Muria. Kemudian pada masa ke masa, Sunan Muria itu mengajarkan dari ajaran Islam menggunakan cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yang merupakan orang tuanya sendiri. Pertama, menggunakan pewayangan yang menceritakan tentang syahadat Islam dan lain sebagainya. Yang kedua itu dengan menggunakan tembang-tembang berupa nyanyian-nyanyian yang disetarakan dengan budaya dari masyarakat Gunung Muria. Salah satunya yaitu adalah Sinom dan juga Kinanti yang sekarang dikenal oleh para sastrawan Jawa yang mungkin sekarang sudah jarang dipahami oleh masyarakat Jawa. Sehingga karena dulu adalah kultur masyarakatnya berupa Buddha dan juga Hindu, sekarang juga masih terdapat sebagian warga yang beragama Hindu-Buddha. Namun dari masa ke masa, para warga itu saling bersilang, artinya itu bersilang hubungan dari orang Buddha ini menikah dengan orang Islam, sehingga sedikit banyak orang Buddha yang masuk Islam karena terpengaruh dengan acara perkawinan tersebut. Untuk sekarang perjalanan dakwah Sunan Muria itu dilanjutkan oleh para dzurriyyahnya Sunan Muria. Salah satunya adalah yang bernama Bapak Hasyim, yang banyak beliau itu menceritakan tentang bagaimana riwayat hidup Sunan Muria, sehingga sampai sekarang para keturunan daripada Sunan Muria termasuk beliau yang meneruskan dakwah daripada Sunan Muria, termasuk mengajarkan kepada masyarakat dan membimbing masyarakat entah itu dari zahir ataupun dari batin. Kemudian sekarang dari penduduk Sunan Muria itu sangat terbantu dengan adanya Sunan Muria. Kalau dahulu itu beliau mengajarkan tentang bagaimana tauhid, bagaimana Islam, sehingga sampai kultur ekonomi juga sangat terbantu dengan adanya Sunan Muria, seperti ekonomi karena ada perdagangan yang mana perdagangan ini bisa maju sampai ke makam Sunan Muria, dari bawah sampai Sunan Muria. Dan juga ada beberapa ojek-ojek yang lain, ojek Sunan Muria yang sekarang masih selalu eksis. Dari sistem pendidikan, daerah Sunan Muria sekarang sudah mulai merintis dari beberapa pondok pesantren. Sekarang yang sudah berdiri dan juga berkembang dengan pesat adalah pondok pesantren Tahfidzul Quran yang juga diasuh oleh salah satu daripada dzurriyyah Sunan Muria, yaitu pondok pesantren Tahfidzul Quran yang merupakan cabangan daripada pondok Tahfidzul Quran dari Kudus, yaitu Arwaniyah, yang diasuh oleh Ustadz Hamim, lulusan dari TPS dan juga melanjutkan ke Mesir selama 3 tahun. Kemudian sekarang ada rencana bahwa nanti tahun ke depan akan dibentuk daripada pondok pesantren selain Al-Quran adalah pondok pesantren memusatkan pada kitab kuning, sehingga nanti daerah Sunan Muria akan lengkap dengan pendidikan Islam dan juga pendidikan Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah daripada Sunan Muria itu sifat daripada beliau adalah sifat dermawannya. Salah satu cerita itu ada ketika masjid Sunan Muria dulu itu dilihat dari bawah, itu terlihat seperti halnya emas. Sehingga saat beliau mengetahui bahwa masjidnya itu terlihat seperti emas, sehingga beliau itu merasa tidak suka, karena beliau tidak suka akan kemewahan. Banyak daripada sunan-sunan yang lain ketika melihat daripada masjid dari bawah, dari Demak terutama, itu seperti halnya emas, sehingga terlihat sangat mewah sekali. Padahal aslinya masjid itu terbuat dari bambu dan juga atapnya itu dari semak-semak. Itu merupakan salah satu daripada karomah Sunan Muria. Kemudian setelah itu, karena Sunan Muria sudah mengetahui, akhirnya Sunan Muria itu membakar masjidnya, sehingga
asap daripada masjid itu jatuh ke sekitar daerah Sunan Muria, dan asapnya itu menjadi batas daripada setiap desa sampai sekarang. Mungkin itu daripada riwayat hidup dari Sunan Muria dan kultur daripada warga Sunan Muria. Insya Allah kedepannya akan lebih baik dan akan lebih maju dan tersebar Islam secara luas, baik dari segi ekonomi, segi pendidikan, ataupun dari segi keamanan, dan juga segi peradaban Islam yang sesuai dengan budaya masyarakat dari sekitar lereng Gunung Muria. Sekian dari kami, terima kasih. Pada para hadirin sekalian, mari kita menikmati rombongan ziarah ke makam Sunan Muria bersama dengan rombongan Mazia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.